Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه al-jihadu fi sabilillah. Wa fi riwayah la yanaluhu illa afdaluhum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kalimat tahmid adalah kalimat yang sangat agung dan sangat mulia. Dia akan abadi. Kita ucapkan di dunia, akan abadi sampai di alam akhirat. Ringan, mudah, simple, tetapi ganjarannya begitu dahsyat. Ganjarannya begitu berlipat, dan pahala di akhirat balasannya luar biasa, tidak terhingga. Maka patut kita bersyukur kepada Allah, memperbanyak kalimat tahmid di dalam kehidupan kita masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya menggantikan ustadz yang berhalangan untuk meneruskan materi yang hari Senin yang belum tuntas dibahas. Malam hari ini adalah kita memperingati hari bersejarah di Indonesia yang mungkin sebagian besar di antara kita tidak mengerti ada apa di tanggal 21 dan di tanggal 22 Oktober. Menurut seorang kiai di Semarang, ketika saya belajar di salah satu universitas, kiai ini bertutur, di rezim ini yang baik hanya satu. Rezim ini yang baik hanya satu, katanya. Kita pun mendengarkan dengan seksama seorang kiai dari Semarang itu bercerita. Dia bilang yang paling baik pada rezim ini adalah dibuatnya dan diresmikannya hari santri.
bertepatan pada tanggal 22 Oktober. Di balik hari tersebut ternyata bukan sekedar santri, tapi ada yang bersejarah dan berdarah di negeri ini untuk mempertahankan NKRI dari penjajahan. Maka ketika itu dikenallah dengan kalimat resolusi jihad yang sekarang sedang menggema di seantero nasional. Baik, kita akan bahas. Saya memberi judul resolusi jihad adalah jihadnya santri dan kiai. Kenapa? Karena memang pada tanggal tersebut dikeluarkannya seruan atau fatwa yang dikeluarkan oleh ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Nahdoh artinya adalah kebangkitan. Ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Pada hari itu, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, sang pendiri NU sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah. Apa yang terjadi di tanggal 22 ini dan apa yang diultimatumkan dan apa yang difatwakan sehingga begitu genting suasananya. Karena Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya di bulan Agustus, tapi di bulan Oktober tentara-tentara Inggris sudah mendarat dalam sebuah misi, tapi bersama sekutu untuk menjajah kembali negara ini. Singkat cerita, nanti kita ambil hikmahnya dan hal yang penting di dalam resolusi jihad itu sebagai kajian kita malam hari ini. Cerita ini bisa dilihat di YouTube banyak, bisa dilihat di Google, atau tanya kepada orang-orang yang usianya berumur 70 tahun yang mengikuti pertempuran berdarah yang membuat gugur para syuhada di Indonesia kurang lebihnya 60.000 orang. Gak tanggung-tanggung, Pak. Berapa? 60.000 orang. Kalau yang hadir ini hanya berapa? Seperberapanya? Tidak ada apa-apanya. Maka kalau ada resolusi jihad Nahdlatul Ulama, seharusnya ada resolusi jihad Masjid At-Taqwa. 60.000 kaum muslimin Indonesia gugur menjadi syuhada, sebagaimana maklumat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan diwajibkan bertempur bagi laki-laki dan perempuan, orang tua maupun anak-anak, yang kaya maupun yang miskin, semuanya wajib bertempur. Fardu ain yang berada di Surabaya dan daerah sekitarnya sejauh 94 km. Ini luar biasa, seorang ulama karismatik, keilmuan yang luar biasa, mempunyai sebuah pendapat 94 kanan dan kirinya fardu ain.
di batas lebih dari 94 km menjadi fardu kifayah. Perangnya di Surabaya, orang Solo fardu ain atau fardu kifayah? Sudah berapa kilo? Solo Surabaya 250, berarti fardu kifayah. Masya Allah. Yang di sekitar Surabaya wajib fardu ain. Tidak melaksanakan perang berarti berdosa. Semua yang gugur kategorinya syuhada. Yang bergabung dengan sekutu maka sebagai pengkhianat maka harus dihukum mati. Itu maklumat fatwa yang membuat musuh ketar-ketir. Satu orang yang membacakan maklumat, seluruh musuh terbirit-birit. Itu namanya suaranya, isinya ditakuti. Sekarang kira-kira siapa yang suaranya didengar ini? Satu kalimat semuanya sami'na wa ata'na. Kira-kira ada enggak? Masih meraba-raba ya. Baik. Singkat cerita ya ikhwah, pertempuran berdarah ini yang menewaskan, yang membuat gugur para syuhada. Tapi itu sebuah keuntungan. Pertempuran itu kalau terjadi di sebuah negara, di sebuah tempat, karena Allah cinta dengan tempat tersebut. Jadi kalau di Surabaya ketika tahun 94 bulan Oktober itu terjadi pertempuran, tapi pertempuran yang paling dahsyat adalah 10 Novembernya, itu menunjukkan Allah sedang cinta dengan penduduk sekitarnya. Karena mereka mau dijadikan para syuhada. Syuhada adalah sosok manusia yang paling tinggi titlenya di akhirat. Karena para syuhada di dunianya dimuliakan, maka di akhiratnya pun juga dimuliakan. Karena para ulama fikih mengatakan asy-syuhada, para syuhada ini kemuliaannya banyak, berbeda dengan orang yang mati biasa. Coba lihat syuhada. Syuhada tidak perlu dimandikan. Syuhada tidak perlu dikafankan. Syuhada tidak perlu disolatkan. Dia langsung dikubur beserta dengan baju tempurnya, beserta dengan darah yang melekat di badannya. Hari itu dia meninggal, hari itu juga dia dikubur tanpa ritual-ritual yang lain. Ini menjadi bukti keistimewaan orang yang mati menjadi syuhada. Berbeda dengan kita yang mati biasa, tabrakan, sakit. Tapi ini menarik, ada satu hadis di Musnad Ahmad, antum bisa cek. Di akhir zaman umatku, kata Nabi Muhammad, matinya hanya 2 sebab. Meninggalnya mayoritas karena 2 sebab ini yang paling dominan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umatku di akhir zaman wafatnya karena 2 hal. Yang pertama karena ta'un, yang kedua karena ta'nun. Ta'un sama ta'nun. Yang pertama adalah karena sebuah penyakit. At-ta'un itu sebuah penyakit virus yang sejak ada di zaman Nabi, sampai-sampai Nabi mengatakan at-ta'un rahmatun. Ta'un adalah rahmat lil mu'minin, bagi orang mukmin.
wal adabu lil kafirin, dan azab bagi orang-orang kafir. Maka di zaman Nabi sudah banyak sahabat yang wafat karena ta'un. Ta'un, penyakit virus yang mudah menyebar. Ketika terjadi koneksi komunikasi seseorang dengan seseorang, pasti orang itu sudah kena langsung dan akan luka tubuhnya dan segera akan meninggal. Berbeda dengan virus COVID-19, corona. Apa namanya? Corona apa corona? COVID-19. Jadi ta'un dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, hampir kaum muslimin para sahabat itu wafat, berjumlah di zamannya Umar bin Khattab 30.000 orang. Berapa Pak? 30.000 orang. Termasuk di dalamnya ada sahabat yang paling mulia, seorang sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, seorang sahabat yang antara keimanan dan kekafirannya membuat dirinya dan orang tuanya harus bertempur di medan perang, di perang Badar. Karena orang tuanya di barisan musuh, anaknya di barisan Nabi Muhammad, anaknya sudah menghindar dari orang tuanya, tapi orang tuanya ngejar terus. Qaddarallahu fa'ala wa ma syaa. Allah ingin membuktikan ini bukan pertempuran darah, bukan pertempuran anak dan bapak, tapi pertempuran iman dan kafir, kata Allah. Ternyata bapak mengejar anak, anak tidak ada pilihan lain kecuali harus menghadapi kebatilan dan kekafiran, walaupun di posisi itu adalah orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya tewas di tangan anaknya. Siapa dia? Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat yang kata Rasulullah SAW satunya, kata Umar bin Khattab, bukan kata Nabi, satunya bagaikan 1000 para sahabat. Kita satunya bagaikan satu apa berapa ini? Jadi kalau lawan musuhnya 1000, cukup Abu Ubaidah maju sendiri. Itu namanya super, the best dan super top. Kan yang paling minimal idealnya kan 1:20. Kata Allah, as-sabiruna yaghlibuna mi'atain. Satu orang yang sabar, mujahid yang sabar, bisa mengalahkan 200 musuh. Ini bukan hanya 200, super hebat sahabat ini, pengganti Khalid bin Walid. Satunya bisa mengalahkan 1000 orang. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Semua pertempuran di tangan Abu Ubaidah menang, sebagaimana pemimpin sebelumnya Khalid bin Walid. Tapi di akhir hayatnya Abu Ubaidah wafat. Allah wafatkan bukan karena pertempuran, karena sebuah virus ta'un yang membuat beliau wafat. Yang kedua, yang banyak umat Islam nanti di akhir zaman, di samping virus, adalah at-ta'nu, pembunuhan. Jadi kita siap-siap Pak, saya kasih tahu nih, kita kalau nggak dibunuh, kita kalau nggak membunuh, dibunuh. Kita ini berarti matinya siap-siap dibunuh Pak. Mau tidak mau, kalau nggak mati karena corona, matinya dibunuh orang Pak, dibunuh musuh. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, umatku wafat paling banyak di akhir zaman karena dua ini. Tapi kalau wafat karena dua ini adalah sebuah anugerah. Kalau ta'un rahmat, kalau dibunuh juga rahmat. Kenapa? Al-qatil dengan al-maktul tidak akan sama di akhiratnya. Bisa jadi al-qatilnya finnar, bisa jadi al-maktulnya fil jannah. Bisa jadi al-qatilnya fil jannah, bisa jadinya al-maktulnya finnar. Tergantung siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh. Kalau yang membunuh orang kafir, berarti kita yang maktul, kita dibunuh, maka tidak akan sama kehidupannya di akhirat, tidak akan gabung.
yang dibunuh dan yang membunuh tidak akan bersama, kecuali illa man rahimahullah, seperti sahabat kita yang mulia, paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, dibunuh oleh wasi yang mana qadarullah fa'ala wa masya'a, takdir ternyata wasi menjadi seorang mukmin, menjadi seorang sahabat yang juga bertempur dan membela Islam, bahkan membunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ini maka Hamzah dengan wasi insyaallah dua-duanya fil jannah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertempuran ini berdarah karena membuat para syuhada Indonesia 60.000 orang, sedangkan di musuh hanya sekitar 2.000 orang. Tidak imbang. Tapi bagi kita menang. Umat Islam itu hanya 2 slogannya, Ishkariman au mut syahidan. Ayo sama-sama, Ishkariman au mut syahidan. Yang mengucapkan saya doakan wafatnya syahid. Ishkariman au mut syahidan. Ishkariman au mut syahidan. Pengen mulia, hiduplah mulia. Kalau mati syahid itu enak, Pak. Sesuai dengan sabtu hadis Nabi, orang yang mati syahid itu seperti kutu yang berjalan di atas rambutnya. Terasa nggak? Ya, masing-masing kan punya kutu toh. Apa terasa kutunya berjalan? Nggak terasa. Begitu nikmatnya. Dalam hadis yang lain bagaikan semut berjalan. Dalam hadis yang lain bagaikan gigitan nyamuk. Nah, gigitan nyamuk yang agak sakit. Apalagi nyamuknya kecil, gigitnya gitu kan. Tapi nggak masalah. Itu yang paling ringan. Kalau mati biasa, meninggal biasa, matinya bagaikan 300 tusukan pedang. Bapak kena pedang sekali, mau diulang 2 kali nggak kira-kira? 300, Pak. Makanya orang kalau sudah naza, sudah mau meninggal sakaratul maut, rata-rata melihat ke atas, mengerihkan, matanya melotot, mulutnya berbusa, karena saking sakitnya luar biasa. Kematian itu dahsyat, sakit. Illa asyuhada, kecuali orang yang mati syahid. Jadi kalau bapak sesoleh apapun bapak, sebanyak apapun amal soleh panjenengan semuanya, kalau mati biasa sakitnya pol 300 tusukan pedang. Biasanya sampai mengeluarkan keringat. Dan tanda orang mukmin wafatnya erko, keluar keringat ala jabhah, di atas keningnya. Kok bisa keluar keringat, Pak? Udah mati, sudah meninggal kok keluar keringat? Menurut sebagian orang, sebagian para ulama mengatakan karena dikelilingin oleh malaikat sehingga sumuk, keluarlah keringatnya. Sebagaimana ya antum nggak kaget ya? Kaget nggak? Sudah 2 bulan meninggal bisa keluar keringat. Saya menjadi saksi banyak para syuhada di Indonesia yang syahid. Salah satunya adalah Fahtroman Al-Ghazi. Ada yang kenal? Nggak ada yang kenal ya? Kalau Mujahid nggak ada yang kenal. Kalau Jokowi, lah malah kenal ya? Padahal kita nanti di surga itu di akhirat anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu kenal dan kamu cintai. Berarti Anda ya kenalnya hanya itu. Fahtroman Al-Ghazi ini viral 12 tahun yang lalu. Masuk televisi karena seorang WNI dari Indonesia, dari Madiun, berperang di Filipina, di Mindanao, dan akhirnya dibunuh oleh tentara Filipina
Tapi karena jawabannya bukan dibunuh, karena meninggal sendiri. Akhirnya di KBRI dalam hal ini keluarga menuntut agar jasadnya dipulangkan. Akhirnya negonya berhasil, jasad setelah 2 bulan dipulangkan ke Indonesia dan dimampirkan ke Solo dan diotopsi di Mawardi. Nah, ketika itu alhamdulillah, ketika masih hidup Allah yarham Ustadz Wahidin, saya berbarengan dengan beliau melihat jasadnya dan diotopsi lah sama Mabes Polri dari Jakarta yang ahli otopsi, pengen membuktikan dia dibunuh atau meninggal sendirinya. Ternyata kata setelah dibedah, kita melihat isinya, mayat ini dibedah, apa yang terjadi? 2 bulan itu darah segarnya masih ada, bekas makan nasinya masih ada, nasinya masih utuh 2 bulan, dan di jidatnya keluar keringat ketika diotopsi. Maka Ustadz Wahidin mengatakan, insyaallah nahsabuhu fa innahu syahid. Kita saksikan insyaallah dia menjadi golongan para syuhada. Setelah saya cek di buku pesantren, ketika dia masuk menjadi santri baru, saya baca biografinya, cita-citanya pengen mati syahid. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini kan tergantung, berarti takdir itu yang menentukan kita. Kita mau nulis apa riwayat kita akhirnya? Sudah nulis belum? Hah? Panjenengan belum nulis? Ya berarti belum tahu matinya bagaimana ini. Tulis gede-gede di bukunya, saya ingin meninggal menjadi syahid syuhada membela Islam. Allah akan sampaikan dia. Tapi kalau tidak, nggak akan sampaikan. Akhirnya dijahit kembali dan disimpulkan Fatur Rahman Al-Ghazi dibunuh dengan jarak tembak sangat dekat dengan dilapisi sebuah alat sehingga menjadi tidak kelihatan kalau dia dibunuh. Hasil otopsi begitu, dan dikuburkan, dibawa ke tempat lahirnya sehingga dimuliakan oleh orang kampungnya. Masya Allah, ini syuhada begitu. Nah, tahun 1945 Oktober itu juga demikian. Ketika Presiden Soekarno galau melihat tentara Inggris mendarat, 6.000 pasukannya diturunkan di ibu kota Surabaya, Jakarta, dan Medan untuk satu misi katanya, tapi ternyata misinya membantu sekutu Belanda untuk menjajah kembali negara kita ini. Sehingga Soekarno datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Al-Asy'ari dengan utusannya menanyakan apa solusi dalam masalah ini. Solusinya Masya Allah ya, solusinya luar biasa. Kalau kita lihat suratnya, ini ada resolusinya. Ini viral ya di media-media. Ini dengan bahasa Jawa, bahasa tulisan zaman dulu. Ini ternyata isinya luar biasa nih. Kalau kita lihat wordnya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat besar wakil-wakil daerah konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21-22. Wah, bayangkan, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama. Jadi yang pertama apa? Menegakkan agama dulu. Kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam. Bayangkan, luar biasa ulama kita zaman dulu. Sudah jelas-jelas
untuk menegakkan hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi setiap orang-orang muslim. Maka di Indonesia warganya adalah sebagian besar negeri terdiri dari umat Islam, dan bla 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 sampai habis dibaca sendiri karena sudah ada. Kita singkat aja. Yang menjadi menarik kata beliau adalah mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah. Ini menariknya di sini nih. Jihad. Ketika resolusi itu keluar, seluruh masjid, seluruh pondok pesantren se-Jawa dan se-Madura bersiap-siap merapat ke Surabaya semuanya. Tapi karena modal santri, Pak. Santri itu modalnya apa? Semangat, takbir, Allahu Akbar. Gak bawa senjata. Akhirnya banyak yang dibabat habis dengan rentetan senjata. Habis. Maka kata tentara Amerika tuh punya tentara istimewanya namanya SEAL. Kalau di Indonesia namanya Kopassus. Tapi Kopassus kayaknya kalah sama Densus ya. Nggak tahu ya. Oh, nggak malah muncul Kopassus. Malah yang sering muncul Densus sih. Ya. Itu Amerika pernah punya slogan begini. One person, satu orang kami mengalahkan 10.000 manusia. Satu tentara kami mengalahkan 10.000 manusia. Makanya kata Amerika, kami menaklukkan Irak, menangkap Saddam Hussein, cukup mengirim 10 tentara terbaiknya. Apalagi menghancurkan Indonesia, cukup 1 orang saja katanya. Indonesia itu katanya pesawatnya dibiarin pun jatuh sendiri, gak usah ditembak, jatuh sendiri katanya. Masya Allah, meremehkan banget ya. Gak tahu orang-orang Indonesia di dalamnya adalah jamaah-jamaah Masjid At-Taqwa ya, yang satu orangnya bagaikan 1 juta manusia. Antum harus begitu jadi orang, bercita-cita ya Allah satu saya, tapi bagaikan 1 juta manusia. Sebagaimana sahabat yang tadi yang saya sebutkan. Beliau mengatakan semua laki-laki berjihad wajib. Semuanya ngangkat senjata, dengan celurit, dengan parang, dengan bambu runcing, silahkan. Siapapun yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, bunuh, lawan, bertempur, membela harkat martabat bangsa Indonesia. Ini kalau NU hari ini begitu, wah, gak ada yang berani namanya mata sipit di sini. Kalau ada fatwanya loh, yang coba-coba merebut, ngerongrong, mengambil paksa, menjual, wah, luar biasa nih orang dulu. Beruntung orang yang hidup pada zaman dulu, tapi beruntung juga orang hidup pada zaman sekarang. Nanti saya sebutkan untungnya di mana, tapi ruginya banyak. Rugi yang banyak kita nggak di zaman para ulama yang soleh. Tergantung kita mau bisa soleh sendiri apa enggak. Kan ayatnya wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah orang-orang yang benar. Kalau orang hidup pada zaman Nabi berkah semuanya. Para sahabat sampai disebutkan berkah hebat, mulia. Khairun nas qarni, khairul qurun qarni, dimuliakan oleh Nabi. Orang yang hidup pada zamannya para ulama, imam mazhab, 4 imam mazhab semua mulia semua. Sampai maling-malingnya aja mulia. Malingnya aja mulia, Pak. Loh, kok bisa malingnya mulia? Kalau maling di zaman Imam Syafi'i bukan maling harta. Yang dicuri maling buku. Jadi kalau ada buku lewat lah itu. Karena mereka suka membaca. Kalau maling sekarang gak pinter baca. Yang diambil apa? Yang merah-merah. Buku Sahih Bukhari lewat, tinggal aja. Mushaf Quran gak digagas. Kalau antum baca kitabnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu ditegur maling. Ya Syafi'i, al-ilmu fis sudur wala fis sudur. Wahai Imam, ilmu itu bukan di buku, bukan di laptop begini. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dadamu. Serahkan bukumu, silahkan kamu lewat. Kata Imam Syafi'i, jangan.
Saya akan kasih kamu berapa dirham, berapa dinar yang kamu inginkan, tapi jangan berkuku. Ditegur. Jadi kalau kita ada perang, laptop kita apa senjata kita, Pak? Silakan ambil laptopnya. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dikatakan penting kenapa? Ini yang kedua kata beliau, saya singkat aja, saya baca resolusinya yang saya sudah baca tadi. Yang kedua, semua yang di sekitar Surabaya 94 km. Saya belum tahu sebab musababnya kok menentukan 94. Kalau Syekh Abdul Azam dalam kitabnya At-Tarbiyah Jihadiyah mengatakan bukan hanya 94, tapi adalah orang yang paling dekat di antara mereka, satu jengkal pun sudah menjadi kewajibannya. Yang paling dekat mana? Yang paling dekat Surabaya. Yang paling dekat Surabaya mana? Kertosono apa Jombang? Apa mana, Pak? Yang dekat dengan Surabaya? Oh, nggak ada orang Surabaya sini. Hah? Mojokerto, Sidoarjo. Yang dekat dengan Sidoarjo? Gresik. Yang dekat dengan Gresik? Ya itulah KB itu. Itu semuanya. Kalau Syekh Abdul Azim juga demikian. Falakrof yang dekat menjadi tanggung jawabnya. Indonesia ketika terjadi perang Afghanistan, bagaimana statusnya? Fardhu kifayah, karena jauh. Ya, tapi begitupun betapa banyak kaum muslimin yang berangkat jihad ke Afghanistan. Yang ketiga kata beliau, siapapun yang tidak ikut berperang harus ikut memberikan sumbangan materi. Wah, ini luar biasa. Dan ikut mendoakan, kesatuannya luar biasa. Dan semua yang syahid, semua yang meninggal kategorinya adalah syuhada. Kalau ulama sudah ngomong, kalau kiai sudah berbicara, kalau kiai sudah berfatwa, seluruhnya ketika itu mengikutinya dengan baik. Mereka maju bertempur walaupun tidak ada senjata. Bahkan di suatu tempat ketika kaum muslimin berkumpul, para santri, para ustadznya berkumpul, kiainya berkumpul, tentara Inggris datang membabat habis, yang meninggal ribuan. Kenapa? Santri dan kiai itu punya pondok pesantren. Pondok pesantren itu minimal santrinya 1000, minimal itu. Nggak ada yang pondok pesantren rata-rata istrinya 100. Diragukan pondoknya. Pondok itu minimal santrinya ya 1000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Namanya pondok. Di pondok kenapa menjadi sasaran empuk sekarang? Ada sinyal katanya apa? Makanan Jawa namanya klepon. Ya Pak, pernah viral loh? Tahu? Itu sandi loh. Klepon itu sandi. Kelepkan pondok. Katanya begitu. Kelepkan apa artinya? Tenggelamkan pondok. Maka undang-undang yang terbaru ini membahayakan bagi sebagian besar pondok pesantren di Indonesia yang tidak punya izin, yang belum ngurus izin dan tidak berbadan hukum. Habis ngeri kalau itu menjadi disahkan dan dilegalkan. Betapa banyak ratusan pondok bahkan ribuan pondok pesantren di Indonesia ini akan habis karena musuh tahu sumber kemenangan itu letaknya di pesantren. Ini kan kalau mengumpulkan jamaah masjid At-Taqwa kan susah karena rumahnya pisah-pisah, bener gak? Tapi kalau bapak tinggal di pondok enak gak? Semprit doang, prit, santri udah ribuan datang. Semprit doang itu, Allahu Akbar, melek semuanya. Itu di pondok tuh begitu, Pak. Nah, waktu saya di Ngeruki, zamannya ada Soeharto jatuh, Ngeruki itu kan mau dibakar. Bayangkan, mau dibakar. Sama orang-orang jahat lah. Itu akhirnya semua santri kita siagakan kondisi siap bertempur. Saya kode begini aja, sempretan sekali, prit, sudah menjaga peluru pondok. Wah, semprit 2 kali, tidur semuanya. Semprit 3 kali, sholat semuanya. Semprit 4 kali, makan semua. Enak Pak, diberi tanda saja. Prit, udah menempati posisinya. Wah, di atas, di genteng. Wah, luar biasa. Manut itu santri Pak.
Coba jamaah Masjid At-Taqwa, prit. Angkose. Enakin pondok tuh gitu, manut sama kiainya, manut sama ustadznya, apapun diperintahkan manut. Luar biasa. Akhirnya antum bisa lihat ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir diambil paksa di PKU, ustadz nggak nyuruh. Santri itu inisiatif sendiri, berangkat ke PKU sendiri, berangkat melindungi ustadznya. Dia bertempur habis-habisan melindungi ustadznya, walaupun akhirnya ya diinjek-injek santrinya karena posisi anak kecil-kecil semuanya. Tapi masya Allah, kegigihannya luar biasa. Santri sudah terbukti ya. Tapi antum disebut santri juga loh. Santri kalong namanya, bener nggak? Mondoknya di mana? At-Taqwa. Harus begitu. Kiainya ada, ustadznya banyak, sudah dibuat aja nih namanya markas dan sebagainya dan sebagainya. Yang menggetarkan begini nih pidatonya Bung Tomo nih. Wah, ini pidato yang kalau disetel di YouTube itu ada itu. Wah, menggebu-gebu. Sekarang kita tidak percaya lagi kepada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan yang mereka lakukan selama kemerdekaan Republik tetap tidak diakui. Kita akan menembak, kita akan mengalirkan darah siapapun yang merintangi jalan kita. Kalau kita tidak diberi kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki. Dan kita akan memberikan tanda revolusi dan merobek usus setiap makhluk hidup yang berusaha menjajah kembali. Wah, ini sampai di akhir kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi membangkitkan semangat jihad itu kalimatnya apa? Allahu Akbar. Antum kalau saya bangkitkan bisa bangkit, Pak. Gak percaya? Di Ambon juga dulu gitu. Peristiwa Ambon berdarah itu, kok bisa santrinya berangkat semua, ustadznya ditinggal. Di kelas nggak ada ustadznya berangkat juga, ya akhirnya bubar. Ambon, kata Dewan Dakwah, ada ulama ngomong nasional, berjihad di Ambon fardu ain ketika itu. Langsung ribuan orang berbondong-bondong bertempur di Ambon tanpa ada instruksi, langsung itu sendiri-sendiri berangkat. Yang penting ada fatwa dulu, perang adalah wajib fardu ain. Luar biasa. Sampai orang Afghanistan, orang Yaman, orang Filipina, orang Malaysia berbondong-bondong datang ke Ambon. Ketika giliran kita sudah di atas angin, mereka minta gencatan senjata. Ketika kaum muslimin masih diodel-odel atau diodel-odel, dicincang-cincang, nggak ada minta gencatan senjata. Antum bisa bayangkan seorang ibu-ibu, apa yang mana nih? Payudaranya dipotong, perutnya dibedah, matanya dicongkel, kepalanya dicincang.